Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus pembunuhan Yosua yang melibatkan Verdi Sambo tak hanya menjadi sorotan publik. 7 mantan Kapolri hari ini bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan masukan atas anjloknya citra Polri. 7 mantan Kapolri datang ke Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. 7 mantan Kapolri tersebut adalah Dai Bahtiar, Bambang Hendar Sodanuri, Rusman Hadi, Khairudin Ismail, Sutanto, Timur Pradopo, dan Badrodin Haiti. Mantan Kapolri ini datang untuk memberi masukan kepada Kapolri soal sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus Verdi Sambo. Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhirnya ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret. Bagaimana Kapolri bisa melaksanakan tahapan-tahapan secara konkret apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, yang pada akhirnya kecintaan masyarakat kepada Polri pada waktunya akan dirasakan, akan timbul kembali. Sekarang ini memang dirasakan menurun karena ada beberapa peristiwa, tetapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah sedang dan dalam dilaksanakan. Dalam wawancara di program Satu Meja Kompas TV pada 7 September lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui citra Polri turun akibat kasus Verdi Sambo. Ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa? Sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan. Dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Dalam survei yang baru dirilis Litbang Kompas, citra positif Polri turun drastis. Pada Oktober 2021, citra positif Polri sempat menyentuh angka 77,5%. Periode Januari 2022, citra positif Polri 74,8% dan 65,7% pada Juni lalu. Namun dalam survei terakhir, citra positif Polri merosot 17,2% menjadi 48,5%. Soal citra Polri, Presiden Joko Widodo bahkan memberi perhatian khusus dengan mengundang para petinggi Polri pada 14 Oktober lalu. Presiden bahkan memberi arahan khusus pada Polri, mulai dari soal pungli, gaya hidup mewah, hingga visi Polri presisi selama ini. Visi presisi Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet. Tolong disederhanakan. Sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan. Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan ke sana. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi. Secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Verdi Sambo tak hanya membuka mata publik soal pembunuhan berencana yang melibatkan bawahan Sambo. Namun kasus ini juga menguak upaya penghalangan penyidikan yang diskenario langsung oleh jenderal yang menjabat Kadipropam Polri, Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus Sambo membuat 7 mantan Kapolri prihatin karena kasus ini membuat citra Polri jatuh. Survei Litbang Kompas terbaru bahkan menunjukkan citra positif Polri merosot tajam dari 77,5% di tahun lalu menjadi 48,5%. Artinya di bawah 50%. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, selamat malam.
Ya, selamat malam, Mbak. Sebelumnya kami juga sudah berupaya mengundang mantan Kapolri untuk hadir bersama sebagai narasumber, namun masih belum mendapatkan jawaban. Kita kembali ke Mas Rangga. Seberapa besar kasus Verdi Sambo ini membuat citra Polri merosot, Mas Rangga? Ya, bisa kita lihat ya, memang dari 2021 Oktober ya, tepat 1 tahun sebelum ini, itu citra Polri, citra positifnya berada di kisaran 77,5%. Pelan-pelan turun 74,8, kemudian pada Juni 2022 6,7. Nah, sekarang itu berada di titik 48,5%, turun 17,2%. Ini penurunan yang bisa dibilang salah satu yang paling tajam ya, yang pernah kita lihat. Gitu. Artian dalam rentang waktu itu, peristiwa Verdi Sambo lah ini yang terjadi. Gitu. Makanya kita nggak bisa menafikan ya, bahwa memang bisa dibilang peristiwa ini sangat berdampak nih, Mbak, ke citra positif Polri. Oke, tapi kan dari Juni sampai Oktober itu ada 3 kasus besar yang melibatkan institusi Polri. Nggak cuma kasus Sambo, tapi kasus Teddy Minahasa, juga kasus Stadion Kanjuruhan. Kasus mana yang paling menurunkan citra Polri? Kalau dilihat dari timeline sebenarnya ya, Mbak, ketika survei itu dijalankan, itu memasuki separuh jalan itu baru terjadi Kanjuruhan. Artinya apa? Artinya dari timeline itu kita bisa lihat kalau memang kasus Verdi Sambo yang memang terjadi dari tengah tahun sampai sekarang itu yang paling berdampak nih. Gitu. Dalam survei ini hal-hal apa saja yang kemudian ditanyakan kepada para responden terkait dengan penegakan hukum, bagaimana kemudian institusi Polri dan citra Polri di mata mereka? Ya, Mbak, jadi memang efek dari Verdi Sambo ini merembet kemana-mana ya. Dalam artian ketika kita gali soal penegakan hukum secara umum memang menurun sekitar 6%. Nah, beberapa institusi lain juga mengalami penurunan. MA juga menurun, kemudian Kejaksaan menurun, KPK menurun. Tapi memang yang paling parah, karena mungkin lokus persoalan itu di Polri, akhirnya yang paling dalam itu masih Polri, Mbak, penurunan citranya. Kalau kita lihat kan sebetulnya dari survei Litbang Kompas di Oktober 2021 itu di 77,5%, kemudian ke Juni 2022 sebelum kasus Sambo itu meledak, itu kan sebetulnya sudah ada penurunan ya dari 77,5 ke 65,7. Ini faktor apa? Sebelum kasus Sambo itu meledak, faktor apa yang menyebabkan citra Polri merosot? Jadi memang kita bisa lihat kasus Sambo itu mungkin sebagai pemantik ya. Sebelum-sebelumnya itu mungkin sudah ada persoalan yang laten gitu. Misalnya kita bisa lihat dari salah satunya media sosial lah, ya kan. Ada berbagai macam bentuk frustrasi dari masyarakat yang berbentuk tagar gitu, misalnya no Farah no justice lah dan lain-lain. Itu menjadi sebenarnya udah jadi api dalam sekam gitu, Mbak. Ketika ada kasus Sambo, meledaklah itu. Jadi perasaan masyarakat kemudian terjustifikasi nih, wah luar biasa memang kinerja Polri berada di titik yang memang nadir. Gitu. Mas Rangga, pasca banyak tragedi yang kemudian melibatkan institusi Polri, Kapolri kan juga berkali-kali menyatakan meskipun citranya merosot, ini kemudian juga jadi momentum mereka untuk mereformasi institusi Polri, melakukan pembenahan di berbagai lini dan juga sektor. Apa ini juga kemudian jadi direspon baik oleh para responden? Nah, ini yang jadi paradoks, Mbak. Jadi kita juga mencoba untuk menanyakan kira-kira ketika berhadapan dengan kinerja Polri secara langsung ya di tengah masyarakat, fungsi Polri sebagai memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian menegakkan hukum, kemudian mengayomi, itu respon masyarakat itu cenderung positif. Artinya ketika bersentuhan itu positif. Namun begitu saya coba cross-check di media sosial misalnya, pengguna-pengguna media sosial yang cenderung itu koneksinya itu lingkupnya itu dekat ya, misalnya Facebook dan WhatsApp, itu citranya positif. Artinya apa? Artinya orang-orang itu sebenarnya masih mengharapkan, masih melihat ada sisi positifnya gitu. Tapi kasus-kasus yang terjadi yang kemudian terblow up di baik media mainstream, kemudian di media sosial seperti di Twitter, kemudian di Instagram, itu menggerus kinerja bapak-bapak dan ibu polisi di lapangan gitu, Mbak. Jadi ketika di bawah itu sebenarnya sudah muncul harapan, tapi hancur lagi nih ketika ibaratnya kasus-kasus di tataran program menengah dan tinggi ini muncul ke permukaan, begitu, Mbak. Oke, Mas Rangga, ini kan ada 1.200 responden yang dilibatkan oleh Litbang Kompas dan juga tersebar di 34 provinsi. Kalau kita melihat dengan kasus-kasus yang besar yang melibatkan institusi Polri, mulai dari Sambo, Teddy Minahasa sampai Kanjuruhan, apakah kemudian
citra Polri itu merosot secara nasional di 34 provinsi itu atau hanya di beberapa provinsi-provinsi tertentu saja? Ketika saya coba cross itu memang di semua, Mbak. Jadi secara geografis iya, kemudian secara generasional juga iya, secara hampir di setiap pembagian demografis kita lihat memang seragam gitu, semuanya turun memang. Oke, dari apa yang kemudian dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri untuk kemudian mereformasi total institusi Polri dengan sekarang misalnya tidak boleh melakukan tilang di tempat salah satunya, kira-kira apakah ini kemudian nanti akan direspon baik oleh responden di survei selanjutnya, ini kapan akan dilakukan? Kita bisa lihat hasilnya. Ya, rencananya sih mungkin akhir tahun ya, atau Januari mungkin ya. Nanti masih digodok, cuman harapannya ya memang ini akan berdampak. Terutama sih ini sih ya Mbak ya, bagaimana Polri itu bisa menunjukkan bahwa memang institusinya itu berintegritas, ya kan, menyelesaikan kasus-kasus yang tadi Mbak bilang tadi ya, itu diselesaikan, dituntaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memang masyarakat percaya bahwa memang polisi bisa berintegritas, polisi bisa profesional, polisi bisa mengayomi. Termasuk juga yang kemarin disampaikan Pak Jokowi dan juga Mbak Polri ya, bahwa nggak usah gagah-gagahan lah, kalian kita ini bekerja untuk masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu sih intinya sebenarnya harus didorong gitu, biar masyarakat bisa dekat lagi dengan Polri. Oke, tentu harapannya reformasi di tubuh Polri ini bisa dilakukan lebih cepat untuk kemudian menaikkan citra Polri di mata masyarakat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Rangga Eka Sakti dari Litbang Kompas. Ya, sama-sama Mbak.